Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Berkat Pagi. Sebelum pagi hari ini Bapak Ibu Saudara menjalankan aktivitas, terlebih kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Ibrani pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Ibrani pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12. Saudara boleh menyimaknya dan saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa surat Ibrani ini ditulis untuk menguatkan iman orang-orang Kristen Yahudi yang tergoda untuk kembali kepada praktik Yudaisme lama mereka. Pada ayat pokok yang sudah saya bacakan tadi atau saya bacakan sekali lagi, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ini merupakan suatu peringatan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Supaya apa? Supaya mereka berhati-hati agar tidak menjauh dari kasih karunia-Nya Allah. Karena hati yang jahat yang dapat membawa mereka kepada kemurtadan. Murtad artinya penolakan akan Yesus, meninggalkan iman kepercayaannya kepada Kristus. Firman Tuhan datang pada pagi hari ini membawa kita agar supaya kita berhati-hati. Kalau pada kata pertama dalam ayat 12 dikatakan waspadalah, berarti suatu peringatan keras bagi orang-orang percaya. Bukan cuma pada saat itu, tetapi juga bagi setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Hati-hati, hati yang jahat, memiliki hati yang jahat. Ciri-ciri orang yang memiliki hati yang jahat yaitu egois, manipulatif. Pokoknya orang yang memiliki hati yang jahat, dia mau menang sendiri, tidak mau menolong sesama, dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca pada Amsal pasalnya yang keempat ayat 23 dikatakan, saya bacakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang percaya harus menjaga hatinya. Amin. Jangan cuma kita mengaku, oh aku ini orang Kristen, saya ini orang Kristen garis keras, orang Kristen yang setiap hari Minggu datang beribadah, orang Kristen yang setiap hari Rabu datang ibadah wanita, setiap hari Selasa datang ibadah pria, setiap hari Sabtu datang ibadah youth, Minggu datang ibadah teens dan lain-lain. Tetapi masih memiliki hati yang jahat. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa orang yang memiliki hati yang jahat adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang memiliki hati yang jahat, dia boleh melakukan apa saja yang dia mau. Kita melihat contoh di dalam Kejadian pasalnya yang keempat. Kejadian pasalnya yang keempat ayatnya yang kelima. Tentu kita sudah tahu bersama cerita tentang ini. Saya bacakan Kejadian pasalnya yang keempat ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Kain cuman karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan atau tidak diterima oleh Tuhan, dia menjadi iri hati. Dia menjadi, kata firman Tuhan, hatinya menjadi panas, hatinya menjadi tidak baik. Artinya hatinya menjadi jahat, sehingga membuat dia Dia membunuh adiknya. Dia iri kepada persembahan adiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Kain boleh membunuh adiknya ini? Karena keadaan hatinya yang tidak baik, sehingga membuat dia menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang membunuh adiknya sendiri. Nah, bisa saja kalau hatinya Kain menerima dengan baik,
bahwa persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, maka pembunuhan itu tidak akan terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Kain memandang dengan hati yang jahat, hati yang tidak baik, itulah sebabnya membuat dia menjadi orang yang membunuh adiknya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang pilihannya Tuhan, mungkin kita tidak seperti Kain yang secara langsung ketika kita marah, ketika hati kita tidak baik-baik saja langsung membunuh. Mungkin kita tidak seperti itu, tetapi ada hal-hal kecil atau contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yang mungkin sering terjadi dan sering kita alami atau sering ada di dalam setiap kehidupan kita, yaitu contoh yang saya ambil yaitu iri hati kepada keberuntungan serta kesuksesan orang lain. Nah, di luar sana ketika ada orang yang sukses, satu orang, ada yang sukses, ada juga yang berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut. Karena apa? Karena hatinya tidak baik. Dia memandang hal itu bahwa itu adalah suatu keberuntungan yang membuat dia jatuh, yang membuat dia merasa tidak layak. Nah, ada juga beberapa orang yang melihat keberuntungan, kesuksesan orang lain, dia pergi kepada hal-hal yang tidak baik. Dia pergi kepada hal-hal yang dikatakan ilmu hitam. Untuk apa? Untuk mengguna-guna orang tersebut agar supaya orang itu jatuh, agar supaya usahanya tidak sukses, agar supaya usahanya tidak baik dan lain-lain. Orang bisa saja melakukan banyak hal yang tidak baik, banyak hal di luar nurul pemikiran orang, hanya karena hatinya, hanya karena keadaan hatinya yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, hati itu sangat berperan penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Kalau kita pandai menjaga hati, maka tidak ada hal yang membuat kita berpaling dari kasih karunia-Nya Allah. Amin. Perlu sekali kita menjaga hati kita. Agar apa? Agar kita tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menentang dengan ajaran Yesus. Dan kalau kita didapati hati kita tidak kuat, hati kita lemah, maka kita mudah sekali terpengaruh, kita mudah sekali terbawa dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang membuat kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya murtad atau meninggalkan Tuhan. Nah, ada juga di luar sana, mungkin tidak ada di antara kita, tapi di luar sana banyak yang murtad atau meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena harta tahta. Di mana orang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Di mana dia hanya memikirkan, oh saya kedepannya harus bagaimana, oh saya kedepannya harus menjadi orang yang kaya. Dengan cara apa? Kalau saya berdiam diri di sini, kalau saya berada di sini, saya tidak akan menjadi kaya. Tetapi ketika saya murtad, saya meninggalkan Tuhan, saya mengikuti agama orang lain, orang yang lebih kaya, maka kehidupan kedepannya, masa depan saya terjamin. Kehidupan saya pokoknya jadi orang yang hidupnya enak dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama saya bacakan, demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa ada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Nah, usahakan kita sebagai orang percaya yang kita sudah dipilih oleh Allah, kita tidak menjadi murtad. Amin. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan masa yang akan datang di waktu-waktu kemudian orang akan menjadi murtad. Nah, mengapa orang menjadi murtad? Karena hatinya dia tidak menjaga hatinya dengan baik. Kalau dia menjaga hatinya dengan baik, godaan apapun itu yang ada dalam setiap kehidupan kita tidak akan pernah terikut. Amin. Nah, kita sebagai orang percaya, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi murtad? Bagaimana caranya agar kita bertahan di dalam iman kita kepada Kristus? Hanya satu Bapak Ibu Saudara, yaitu kehidupan kita didasari oleh firman Tuhan. Amin. Dalam Amsal 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi
Jalanku, firmanlah yang menopang setiap orang percaya. Tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kehidupan kita tidak didasari oleh kebenaran firman Tuhan, hati kita tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita mudah sekali menjadi orang yang meninggalkan Tuhan dalam berbagai keadaan apapun, alasan apapun itu. Tetapi kalau ada firman Tuhan di dalam hati kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan kita bisa dapatkan di mana saja. Kebenaran firman Tuhan bisa kita dapatkan ibadah di YouTube dan lain-lain. Tinggal caranya dari setiap kehidupan kita pribadi, bagaimana kita mencari firman itu. Dan ketika firman itu datang dalam setiap kehidupan kita, maka biar kiranya firman itu tinggal di dalam setiap kehidupan kita agar supaya kita tetap kuat untuk bertahan dan kita tidak akan menjadi murtad. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang terakhir. Dalam Amsal pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-28 dikatakan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang murtad, kehidupannya menuju kepada maut, atau kehidupannya menuju kepada kebinasaan. Dan usahakan kita, setiap kehidupan kita tidak menjadi seperti itu, atau tidak menjadi orang yang murtad. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Immanuel Allah beserta kita. Kami perlukan